Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu egonya kalah dengan kerinduan kepadamu. Egonya kalah dengan kerinduan kepadamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, hari ini ada energi seperti apa. Sora mau mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan untuk umum dan banyak orang, bukan personal atau pribadi. Jadi kalau nggak cocok santai aja. Kalau ada yang mungkin resonate cuma sedikit gitu ya, masih ada video-video lain ya teman-teman. Dan di sini juga bisa banget kamu personal reading, oke? Ke reader yang kamu suka. Kita lihat dulu ada energi apa sih yang sangat kuat dalam hubungan pada saat ini ya teman-teman. Di sini ada energi dari Five of Swords ya, yang sangat mendominasi hubungan ini ya. Pada saat ini ada energi di antara kalian berdua adalah energi kesalahpahaman ya, energi kegalauan dari perbedaan pendapat, mungkin perbedaan cara berpikir gitu ya, atau ada komunikasi yang kalau Sora lihat di sini bermasalah ya. Kamu sangat mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang ego, tidak mau kalah gitu ya. Atau kamu tuh sama dia tuh punya pemikiran yang seperti terkadang itu susah untuk sejalan gitu ya teman-teman. Ada kayak perbedaan pemikiran kamu sama dia gitu ya kalau Sora di sini. Dan saat ini mungkin sekali ya komunikasi kalian itu berada di persimpangan gitu ya. Entah ini mau lanjut komunikasi lagi atau memang sedang diem-dieman dan sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat di sini memang kamu tuh berdealing dengan seseorang yang suka berdebat. Dia mungkin banget adalah orang yang nggak mau kalah kalau dalam berdebat kayak gitu ya, orangnya gitu, kekeh megang prinsipnya gitu ya, atau sangat-sangat agresif gitu ya dalam berdebat, itu juga bisa, oke? Dan di sini teman-teman ya, ada energi Page of Swords. Di sini bisa kita lihat dengan jelas ya. Memang utamanya masalah dari relationship ini, energi yang sangat kuat adalah energi komunikasi dan energi pemikiran yang memang berbeda ya. Dimana mungkin sekali kalau soal kamu bisa lihat di sini ada yang berangin ya. Jadi di sini memang komunikasi itu bisa saja tidak lancar, bisa saja banyak kendala, bisa saja kamu tidak mengerti cara berpikir dia, atau sebaliknya dia tidak mengerti cara berpikir kamu teman-teman. Dan di sini juga ada yang kalau Sora lihat energi dari seseorang yang sangat mungkin tuh kayak selalu memegang teguh apa yang dia pegang gitu ya. Pemikirannya dia, mau menang sendiri itu juga bisa juga dia maunya kamu lebih nurutin dia, lebih ngertiin dia. Karena kamu berdealing dengan seseorang yang secara mindset itu bisa saja belum cukup dewasa. Jadi kayak masih developing gitu ya cara berpikirnya dia. Oke. Namun di sini di tengah komunikasi yang mungkin bermasalah, di tengah situasi yang mungkin ada komunikasi yang mungkin sengit, lagi sama-sama tidak menunjukkan perilaku apapun ya, lebih memilih untuk berdiam gitu ya pada saat ini gitu ya. Tapi sebenarnya secara batin dan perasaan ada satu batin dan perasaan yang sama-sama kalau Sora lihat di sini itu ada satu perasaan yang terhubung ya. Di balik segala sikap yang penuh dengan kekhawatiran dan kegalauan ini, sebenarnya ada perasaan juga di sana teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di kartu Sora yang ini banyak sekali gambar dari clouds ya, atau gambar dari awan. Awan itu adalah seringkali digambarkan dengan sebuah kekhawatiran, kegelisahan gitu ya. Di mana teman-teman? Perasaan ini itu sangat mungkin sekali jadinya sangat naik turun untuk emosi ya teman-teman. Jadi kayak antara emosi dan pikiran itu bisa saja sesuatu yang mungkin saja nggak sinkron, sesuatu yang mungkin saja tidak sejalan gitu ya. Mungkin kalau dari segi perasaan dia lebih lembut sama kamu, lebih sayang sama kamu. Kita lihat ya, kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan siapa ya? Ciri-cirinya dia, oke teman-teman. Orang ini tuh benar-benar ya, kalau yang Sora lihat itu karena merasa dia itu kayaknya banyak banget pengalaman dalam hidupnya dia teman-teman ya. Dia itu banyak pengalaman dalam hidupnya dia. Dan kalau Sora lihat, nah karena dia merasa dia sudah punya banyak pengalaman dalam hidupnya dia, jadi kalau ada suatu masalah atau ada suatu perkara, itu dia akan seperti mempertahankan banget dirinya dia gitu kalau yang Sora lihat ya. Apalagi mungkin selama ini orang ini tuh banyak mengalami ditekan sama orang lain gitu loh ya. Jadi ketika seseorang itu ditekan sama orang lain kan otomatis ego itu akan lebih naik ya.
Ego kan salah satu bentuk perlindungan diri kita gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu banyak sebenarnya mengalami trauma, banyak mengalami luka gitu ya, secara mungkin psikologi juga. Tapi mungkin sebenarnya dia itu tidak benar-benar tahu mungkin ya keadaan dia kalau dia itu banyak trauma, banyak yang perlu dibenerin gitu loh ya. Karena kan ketika berbicara itu belum tentu seseorang itu menyerang kita, tapi karena banyak trauma, kesalahpahaman akan sangat mungkin ya. Tapi kalau Sora lihat, dia itu memang tipe yang sangat kekeh banget nih mempertahankan apa yang dia anggap benar gitu loh, prinsip-prinsipnya dia gitu ya. Orangnya sangat fokus banget namanya kerja ya. Kalau kerja itu fokus banget. Kalau kerja itu sangat konsisten gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini juga sangat mungkin banget fokus banget membuat situasi finansial teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, saat orangnya itu juga sangat-sangat realistis dan teman-teman ya. Mungkin di sini kalau Sora lihat ada situasi dia yang memang mungkin sedikit kurang kondusif ya. Ada situasi mungkin finansial yang sedang masih harus growing, sedang dia nggak merasakan cukup dapat support gitu ya. Merasa mungkin dia sendirian, mungkin dia harus menanggung sesuatu sendirian juga. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ngerasa kenapa dia tuh jadi kekeh banget, karena selama ini tuh tertempa dengan segala situasi dan keadaan dia itu harus bertahan sendiri gitu kalau Sora lihat ya. Dan ego dia, ya emosinya dia, egonya dia di dalam pikirannya dia itu semakin kalau Sora lihat itu naik turun teman-teman ya. Kenapa? Karena situasi keuangan dia pun juga sedang naik turun. Jadi gini, ketika situasi ya finansial seseorang sedang bermasalah, itu otomatis akan berefek terhadap cara pikirnya juga gitu ya. Nggak semua orang seperti itu, tapi orang kebanyakan seperti itu gitu ya. Dalam artian gini loh, ketika kita dalam kondisi yang aman, ketika kita dalam kondisi yang stabil, ketika kita diajak berkomunikasi atau berpikir pun kita bisa lebih clear gitu ya. Tapi ketika kita dalam situasi yang finansial juga mungkin sedang naik turun, banyak tekanan, banyak struggling yang benar-benar real dan nyata bisa kita lihat dan rasakan ya gitu loh, bukan cuma dalam masalah emosi gitu. Pasti akan ketika diajak berpikir tuh pasti akan ada emosi-emosi yang mempengaruhi cara berpikir kita gitu loh. Itu yang kalau Sora lihat di sini di kartu ini ya gitu. Kenapa gitu ya, orang ya kita bisa lihat gitu, orang ketika lagi sulit, ketika lagi susah itu bisa impulsif, bisa nggak mikir, makanya bisa ada tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi ketika ekonomi sulit. Kenapa? Karena ditekan sama kenyataan gitu loh ya. Tapi kalau orang itu situasinya yang dari yang Sora pernah temui di banyak klien dan di banyak situasi gitu ya, pada kenyataannya dari pengalaman Sora, ketika orang itu finansialnya baik, dia akan cenderung lebih, kebanyakan, Sora nggak bilang selalu ya, tapi kebanyakan akan lebih tenang, akan lebih kooperatif untuk diajak bicara. Tapi kalau keuangannya juga overdosis, bisa aja nggak dia jadinya ngerasa arogansi? Itu bisa, makanya kan keseimbangan kan gitu loh. Ketika terlalu nggak ada emosi ngaruh, tapi ketika terlalu banyak uangnya, sikap yang lain akan muncul, iya kan? Nah, makanya dibilang segala sesuatu itu butuh keseimbangan, yang sedang-sedang aja kan sebenarnya gitu. Kalau Sora lihat, orang ini bisa saja adalah seseorang yang memang mungkin ya bermasalah atau ada perselisihan sama kamu, itu adalah karena ada situasi mungkin yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Mungkin kalian dalam situasi pernikahan, atau kalian sudah menuju ke dalam sesuatu yang namanya pernikahan ya. Jadi ini mungkin ada perencanaan, ada komunikasi kalian soal masa depan, soal pernikahan, soal komitmen lebih lanjut, yang mungkin sekarang dengan keadaan seperti ini jadinya kayak bener-bener banyak naik turunnya banget teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, ada keegoan apa sih yang mungkin di sini terlihat selain karena ada situasi komunikasi ini. Kita coba lihat ya, ada energi apa. Kita coba lihat ada energi apa. Yang pertama teman-teman, oke. Di sini ada energi dari patah hati, energi dari terluka ya teman-teman. Nah, ini sangat mungkin ya, kamu itu mungkin sangat terluka dengan perilaku dia atau perkataan dia ke kamu gitu loh ya, dan kamu sangat sedih gitu loh ya. Dan bisa saja karena perilaku dan perkataan yang ego segala macam ngebuat sekarang situasi itu berpisah. Belum tentu berpisah kayak putus ya teman-teman. Jadi kayak lebih kepada kayak dia kamu sendiri pasif gitu ya teman-teman. Oke. Nah, namun dari perpisahan atau kesedihan itu dia juga bisa merasakan yang namanya
mourning itu apa ya, kayak berkabung kayak gitu ya teman-teman, sedih kayak gitu ya, kecewa. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang merasa seperti justru nggak ada kamu itu merasa sangat kehilangan yang mendalam. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya orang ini itu tahu dia itu mendapatkan cinta dan sayang yang sangat banyak dari kamu. Kalau Sora lihat di sini ada cinta dan ada rasa sayang yang sangat banyak. Ya, ada unconditional love juga di sana gitu ya. Antara memberi dan menerima itu juga ada gitu ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini tuh kayak kangen banget sama cinta kamu, kangen banget sama perhatian kamu, karena kamu sangat sayang sama dia, kamu perhatian sama dia, dan kamu ya mencintai dia tulus gitu loh ya, nggak ada agenda-agenda tersembunyi gitu ya. Dan orang ini tuh kayak rindu, ada yang juga rindu secara fisik, sentuhan sama kamu, mungkin mencium kamu dan sebagainya teman-teman. Dan sekarang dengan segala yang terjadi gitu loh ya, dia itu kepikiran terus-terusan, kepikiran tentang perdebatan kalian kemarin. Tapi di sini juga kepikiran tentang kamu gitu loh ya. Jadi apa yang telah berlalu itu jadi sesuatu yang terus-terus keingetan sama dia ya. Dan ada memori tentang kamu yang belum benar-benar selesai dia pikirin gitu ya teman-teman. Oke? Dan ada energi dari belahan jiwa yang sangat dia rasakan sama kamu. Oke, jadi suka nggak suka, walaupun ada ego di sini, ada kesalahpahaman, ada sebagainya, tapi di sini dia bisa merasakan ada energi belahan jiwa di antara kalian berdua gitu loh ya. Artinya dia merasakan bahwa kamu tuh terkoneksi sama aku secara jiwa gitu ya. Ada soul connections di sini, ada koneksi secara jiwa. Dan teman-teman, kayak dia menyadari ada sesuatu tentang proses pembelajaran di sini gitu loh. Harusnya ketika adanya banyak pergesekan, kesalahpahaman, ada situasi-situasi yang sulit, itu harusnya ya teman-teman, itu adalah menjadi suatu proses untuk kalian itu bergrowing ya teman-teman, untuk bertumbuh. Itu yang dia sadari gitu loh ya. Kita mau coba lihat apakah nanti akan terungkap di sini ya. Ada ego apa sih sebenarnya gitu loh ya. Ada ego apa yang mungkin bisa terungkap di sini. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada selain persepsi atau dari cara pendapat kalian berpikir tuh kan memang ada yang berbeda ya, teman-teman. Tapi di sini juga ada yang mungkin banget ya dia itu bisa sangat ego karena mantauin kamu banget, sangat posesifin kamu banget. Itu mungkin ya. Jadi di sini ada skenario yang kalian tuh mungkin ego karena dia tuh sangat-sangat posesif sama kamu, segala sesuatunya tuh kamu dipantau dan sebagainya, dan kamu mungkin saja merasa tidak nyaman ya. Lalu yang kedua, kalau Sora lihat di sini ada yang potensi gaslighting gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak men-trigger orang gitu ya, gaslighting itu gitu ya. Dan gaslighting itu coba kita lihat ya di internet gitu ya, sesuai dengan KBBI. Nanti Sora jelasinnya salah diserang lagi gitu ya. Gaslighting adalah kita coba lihat di internet, menurut internet ya, menurut Oxford Dictionary, gaslighting adalah proses manipulasi untuk mengendalikan orang lain agar mereka tidak yakin dan ragu akan dirinya. Ya, akhirnya dalam tanda kutip korban merasa kehilangan persepsi, identitas dan harga dirinya. Nah, jadi kayak proses untuk memanipulasi pikiran orang lain gitu loh ya. Jadinya orang itu kayak nurut sama orangnya gitu ya, kehilangan pendapatnya sendiri, identitas dan harga dirinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kayak manipulasi gitu sama pasangannya ya. Jadi sehingga kamu jadinya kayak nggak punya pendapat kamu sendiri, itu ada. Atau yang ketiga ya teman-teman, ada yang kamu mungkin dia itu masih rajin stalking yang lain, mungkin stalking cowok lain, stalking cewek lain. Teman-teman mana ada yang ngomong, aduh Sora nih cuma buat perempuan aja. Nah makanya kalau kamu ditonton dari awal sampai akhir, dan Sora udah penjelasin di bumper juga di depan gitu ya. Kalau pembacaan Sora untuk banyak orang, buat cowok, buat cewek, buat tua, buat muda gitu ya, buat single, buat double, buat triple, ya semuanya. Jadi nggak ada yang bilang channel Sora cuma buat perempuan aja, nggak ada. Cuman memang kebanyakan yang nonton perempuan gitu ya. Sabar brother, sabar, oke? Nah, jadi
bisa saja di sini kayak ada yang dia itu mungkin masih suka stalking cowok lain gitu loh ya. Tapi kalau kamu konfrontasi atau dia suka stalking cewek lain, kalau kamu stalking dia ya ngeles lah, inilah itulah kayak gitu loh ya. Mantannya lah apanya gitu loh. Nah, itu kan jadinya perdebatan lagi teman-teman ya. Oke. Lalu yang kedua, nah ada perdebatan tentang ego. Dia itu masih suka sangat adiksi teman-teman. Entah apapun di sini adiksinya. Entah dia itu masih adiksi berjudi, judi online, lalu adiksi KDRT, suka kekerasan gitu ya. Jadi selalu kebiasaan gitu ya, selalu ringan tangan misalnya, atau adiksi terhadap minuman, adiksi terhadap rokok, adiksi terhadap sesuatu yang tidak sehat gitu loh ya. Adiksi terhadap seks bebas misalnya gitu loh, dan sebagainya gitu ya. Ya apapun itulah ya, intinya adalah adiksi, atau memang adiksi kerja yang sangat berlebihan, itu juga nggak bagus, itu namanya adiksi loh teman-teman. Oke, sehingga ya adiksi inilah yang menjadi satu isu di antara kalian ya. Dan selain itu juga ada energi dari mengontrol ya. Jadi antara memang dia berusaha mengontrol kamu atau kamu yang berusaha mengontrol dia. Tapi di sini ada keributan ego tentang pengontrolan gitu ya. Yang mungkin itu jadi perdebatan lagi gitu ya. Mau sampai kapan seperti ini gitu loh ya. Kapan terlepas dari sesuatu yang negatif, karena itu sangat mungkin berefek sama hubungan kalian. Oke. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut, apalagi yang dia rasakan gitu ya teman-teman. Kenapa dia rindu banget sama kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat di balik situasi seperti ini, orang ini punya kerinduan yang sangat kuat sama kamu. Ya, orang ini tuh seperti terpanggil untuk menghubungi kamu kembali, karena orang ini kepikiran sama kamu gitu loh ya. Dan kayak kangen, rindu gitu loh ya, terpanggil untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, karena kepikiran kamu terus, antara campuran merasa bersalah dan kangen. Dan orang ini kayak berusaha menyadari bahwa dia harus ada situasi yang berubah ya, yang mana dia itu ingin keluar dari situasi yang toksik atau sesuatu yang negatif ini gitu ya. Kalau yang Sora lihat kayak pingin ada sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena kerinduan dia sama kamu lebih besar daripada egonya dia gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, apa yang mungkin ke depannya akan terjadi antara kamu dan dia teman-teman? Kalau teman-teman, waktu akan pada akhirnya membawa kalian mungkin akan kembali ya. Di sini ada progres, ada proses. Jadi memang hubungan ini perlu yang namanya waktu teman-teman ya. Kalau Sora lihat, oke. Memang ada luka, ada kecewa gitu loh ya, yang memang dilewati dulu dalam hubungan ini teman-teman. Tapi di sini ada karmic relationship, memang kamu saling men-trigger, kamu trigger dia trigger kamu ya teman-teman. Tapi di sini adalah hubungan yang sangat mungkin banyak sekali pembelajarannya teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini, pada akhirnya hubungan ini akan ada progres teman-teman ya, akan ada progres. Tapi kalau Sora lihat di sini ya, banyak dari kalian yang udah nggak mau gitu loh. Sebenarnya hubungan ini kan masih berprogres, cuman berdasarkan dengan waktu, karena terlalu banyak luka dan kecewa gitu loh ya. Kalian lebih banyak yang menonton ini, Sora lihat di kartunya, lebih banyak kayak lebih kepingin udah, ya udahlah Sora, saatnya moving on, saatnya udahan, mungkin ada closures, mungkin udah saatnya ditutup saja hubungan ini. Yang penting hubungan ini jangan digantung, diperjelas aja, ditutup gitu loh ya. Kenapa gitu loh? Karena kamu tuh udah merasa kayak kamu ingin lari. Kenapa? Kamu sudah capek mungkin ngadepin orang ini dan sebagainya gitu ya teman-teman. Walaupun memang ini karmic relationship, melepaskannya juga mungkin bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau Sora di sini sangat mungkin kamu tuh sudah kayak banyak yang nggak mau sih. Kalau Sora lihat banyak lebih kepada aku pingin deh nyembuhin diri aku sendiri gitu ya. Oke, nasihat buat kamu apa teman-teman? Oke, teman-teman di sini memang butuh kebesaran hati untuk bisa menerima seseorang kembali, atau mungkin menemukan cinta kembali. Itu memang butuh perasaan yang besar. Tapi artinya di sini teman-teman, kamu memang harus dituntut secara nggak langsung pun, mau nggak mau pun akan berjiwa besar untuk menerima dan keadaan teman-teman. Ya, mungkin di sini kamu butuh support dari orang-orang di sekitar kamu untuk meninggalkan mungkin orang yang memang kamu udah nggak mau, ya teman-teman. Ataupun ke depannya kamu carilah seseorang yang memang
mau untuk diajak kooperatif gitu. Sora, kok kamu mendukung yang namanya perpisahan ini sih gitu? Bukan mendukung yang namanya perpisahan gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini memang energi apa adanya teman-teman ya. Orang itu berjuang dengan caranya masing-masing. Di sini adalah kalau Sora lihat, banyak yang sudah lama untuk survive gitu loh sendiri dan sudah capek. Kalau Sora lihat ya, sudah capek, sudah lelah gitu ya. Jadi akhirnya gitu loh ya, kamu sudah benar-benar yang mengambil keputusan untuk sudahan pun ini adalah orang-orang yang memang sudah yakin dengan clear gitu ya dengan apa yang dia mau gitu loh ya. Jadi kayak udah bener-bener kayak udah dapat wangsit juga beberapa dari sini yang nonton gitu. Kalau kayak udah deh lari aja dari orang ini, udahan aja gitu. Walaupun orang ini ada niat untuk berubah, tapi namanya perubahan pun kan butuh proses teman-teman, dan setiap orang kan punya pilihan. Sora cuma membacakan energi seperti itu apa adanya gitu ya. Lalu kalau ini udahan, gimana hubungan kalian pada akhirnya? Gitu ya. Teman-teman, di sini ada sesuatu yang pernah berharga terjadi. Jadi di sini akan membawa pembelajaran dan perenungan untuk keduanya. Orang ini sangat mungkin banget masih akan mantauin kamu, masih berusaha minta supaya kamu mau balik dan sebagainya sih. Kalau kamu tanya dari pihaknya dia gitu ya, masih berharap gitu ya, masih berharap kamu mau menerima dan sebagainya ya. Jadi tapi ini jadi suatu pembelajaran. Jadi saran dari Sora, kalau memang pun sudah nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, temui lalu bikin suatu closure, bikin sesuatu yang jelas, penjelasan yang kayak jelas untuk hubungan ini udahan gitu loh ya, lalu bisa saling melanjutkan perjalanan masing-masing. Tapi ingat ya, energi nggak bisa dibohongin. Kalau memang kamu sudah nggak mau terima dia, itu akan terasa sekali di orangnya. Tapi kalau meskipun cuma sedikit kamu masih ada energi mau terima dia, itu akan bisa masuk celah di sana. Paham nggak maksudnya Sora? Nah, celah itu yang akan dia pakai untuk membujuk kamu atau masuk lagi ke dalam kamu. Jadi ini adalah energinya cuma dua, tegas memang mau udahan atau tegas lanjut lagi gitu loh. Intinya gitu sih. Kapan Sora dia akan datang ke kamu? Tungguin aja. Ini nggak akan lama kok. Orang kalau udah seperti ini tuh nggak akan lama. Cuma butuh waktu gitu loh ya. Untuk dia tuh semakin memperkuat dan meyakinkan dirinya dia akan ngejar kamu kok gitu loh. Tapi nggak usah dibikin tuh ngejar-ngejar terus gitu ya. Bilang aja nggak usah dikejar, kita sudahan gitu ya. Memang sudah, aku nggak mau kayak gitu ya. Dan teman-teman yang ingin membersihkan energi negatif, silakan clear quartz-nya piramid. Pada saat ini stok sisa 4 buah aja. Di Instagram Sora @sora_tarot untuk pemesanan, bisa dibawa untuk tempat kerja, meditasi, bantu tidur juga, kesembuhan mental dan jiwa. Harga 200.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Buat yang mau personal reading juga di sana ya teman-teman, di Instagramnya Sora. Oke, untuk perhiasan kupu-kupu saat ini Sora hold dulu ya untuk restocknya. Oke, alfabetnya sebentar. Tadi Sora lupa, belum kasih tauin kamu zodiaknya. Kita lihat ya teman-teman, zodiak yang mungkin terbuka di sini. Cancer, Libra, Capricorn, Sagittarius, Aries, Sagittarius. Ya, itu zodiaknya. Oke, wow, Ariesnya sampai 2. Kita coba dikit lagi. Dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alfabetnya S, E, Y, K, T, D, F, E, D, C, B, O, E, L, P, M. 1, 2, 3 ditekan tombol pause ya. Oke. Terima kasih, dicek di sana nama tengah, plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Oke, dan jangan lupa main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora channel. Oke, pikirkan bijak sebelum melangkah. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. Bye bye.